Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki Minggu Biasa ke-8 setelah Minggu Paskah. Pada Minggu Biasa ke-8 ini, kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah menerima belas kasih Allah melalui pengorbanan anaknya, Yesus Kristus. Oleh karena belas kasih Allah, kita diajarkan untuk berbagi belas kasih kepada sesama dan alam sekitar kita. Kiranya belas kasih Allah memenuhi kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namanya. Pertolongan kita datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Kita mengingat firman-Nya dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai ayat 31. Demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan memperhatikan firman-Nya, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami
senantiasa berpadanan dengan panggilan-Mu. Amin. Pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Bersyukurlah dan berbahagialah, arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti firman-Nya dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan memenuhimu Dan memenuhimu juga. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kekuatan dan berkat yang daripadamu kami rasakan di sepanjang kehidupan yang telah kami jalani. Ada banyak macam peristiwa yang kami alami, dan itu semua mendewasakan iman kami, semakin menjadikan kami teguh dan bersandar hanya kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bernaung dalam hati kami, mencerahkan kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami sanggup untuk melakukannya dengan sebulat hati kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu, kiranya apa yang dinyatakannya, semuanya itu berasal daripada-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan,
karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terdapat di dalam Alkitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15, dibaca secara litani. Mazmur 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua dari Roma 9 ayat 1 sampai 5. Roma 9 ayat 1 sampai 5.
Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan penuh semangat. Tentunya kita masih setia berproses menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan cara kita masing-masing. Kita melewati hari demi hari dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, jika kita telah melewati hari-hari selama pandemi ini, tentu kita sekalian merasakan dan menerima berkat Tuhan. Berkat-berkat apakah yang sudah kita terima? Mari sejenak kita mencoba untuk merefleksikannya. Sepanjang pandemi COVID-19 ini, kita sudah menerima berkat kesehatan, kekuatan, semangat untuk menjalani hari-hari, berkat kecukupan, berkat keintiman dalam keluarga. Kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, kita bisa beribadah bersama, atau berkat yang berupa peristiwa besar, pengalaman pahit dalam hidup kita yang akan kita kenang dan menjadi titik balik perubahan hidup kita. Itu pun juga merupakan berkat. Syukur kepada Allah, itulah berkat-berkatnya. Apapun bentuknya, percayalah bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar dari bacaan leksionari kita. Melalui bacaan Kejadian, kita belajar dari Yakub, peristiwa masa lalu Yakub, di mana Yakub merebut hak anak sulung Esau, membuat Yakub takut untuk bertemu Esau, dan sekian tahun ia melarikan diri bersama dengan keluarganya. Lalu kemudian ada satu peristiwa besar yang dialami oleh Yakub. Dia semalaman bergumul dan bergulat dengan seorang laki-laki yang adalah utusan Allah. Laki-laki tersebut tidak bisa mengalahkan Yakub hingga pada akhirnya memukul pangkal sendi Yakub sehingga Yakub terpelecok dan tidak bisa berjalan. Yakub bersikeras meminta berkat kepada utusan Allah itu. Kemudian nama Yakub yang sebelumnya berarti penipu diubah menjadi Israel yang berarti sebab engkau bergumul melawan Allah dan manusia dan pada akhirnya engkau menang. Itulah berkat yang diterima Yakub. Berkat itu pada akhirnya mengubah jalan hidup Yakub. Ia disebut sebagai Israel, yang pada akhirnya Israel akan menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa yang kepadanya Allah berkenan, bangsa di mana Allah menyatakan keselamatan kepada Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih,
Melalui bacaan Mazmur, kita pun bisa melihat jika dalam Kejadian Yakub diburu oleh rasa bersalah, lain dengan pengalaman Daud di mana dia diburu namun tidak dengan rasa bersalah. Daud berkeyakinan bahwa ia telah melakukan kebenaran di hadapan Allah. Daud memohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kasih setianya, agar Allah menyelamatkannya. Daud yakin bahwa pada akhirnya Allah akan menolongnya. Dan itulah berkat yang disediakan bagi orang benar. Demikian pula dalam surat Roma, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita bisa melihat dalam surat itu seperti apa ungkapan Paulus. Pemahaman bahwa Israel dipilih oleh Allah, Israel menerima karunia Allah, menjadi dasar bagi Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Di sana kita melihat betapa Paulus sangat mengasihi bangsanya. Ia ingin bangsanya juga menerima karunia keselamatan sebagaimana yang sudah ia terima. Dahulu memang ia adalah seorang yang melawan dan menganiaya jemaat. Dahulu ia berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu adalah wujud pengabdian kepada Allah. Namun ternyata ketika Paulus sudah menerima karunia keselamatan, apa yang dipahami sebelumnya adalah suatu kekeliruan yang besar. Setelah Paulus berjumpa dan menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, apa yang dahulu dianggap berfaedah ternyata sekarang adalah kesia-siaan. Dia sadar betul bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk menerima pengampunan dari Allah. Namun, karena berkat pengampunan yang besar yang telah dia terima itulah, Paulus berharap agar bangsa pilihan Allah, agar bangsa Israel juga menerima karunia keselamatan. Itulah bentuk kepedulian Paulus kepada bangsanya. Karena dia telah menerima berkat keselamatan, dia pun rindu bangsanya beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil Matius kita melihat keprihatinan dan kesedihan Yesus karena mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Lalu bentuk keprihatinan Yesus diwujudkan dalam Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Namun saat Yesus mendarat, dia menjumpai orang-orang dalam jumlah yang besar. Ternyata mereka mengikuti Yesus melalui jalan darat. Mereka mengikuti dan mencari Yesus karena mereka mengharapkan sesuatu dari Yesus.
Mereka mengharapkan kesembuhan atas berbagai penyakit yang dideritanya. Dan pada waktu itu, orang sakit dimaknai sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Orang banyak masih di situ sampai menjelang malam. Murid-murid Yesus pun rupanya tidak mau direpotkan dengan situasi seperti itu. Kita bisa menjumpai seperti yang dinyatakan di dalam ayat 15. Murid-murid menyuruh Yesus agar orang banyak itu pergi mencari makan ke desa-desa. Namun Yesus justru menyuruh para murid itu untuk bertanggung jawab memberi mereka makan. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 16. Dan murid-murid menjawab Yesus, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat, roti dipecah-pecahkan, diberikan kepada para murid, dan mereka membagikannya kepada orang banyak. Semua dapat makan sampai kenyang, dan masih ada sisa 12 bakul. Padahal yang menerima roti belum terhitung perempuan dan anak-anak. Sekitar ada 5.000 orang laki-laki, tidak dengan anak-anak dan perempuan. Tentunya ada jumlah yang sangat besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tindakan apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, mengajarkan tentang kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, juga mengajarkan bahwa berkat tersedia bagi orang-orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Untuk peduli kepada sesama, tidak perlu menunggu sampai cukup. Tidak perlu menunggu sampai ada sisa dan sisa itu dibagikan. Melainkan mulai dari apa yang kita miliki, maka Tuhan sendirilah yang akan mencukupkannya. Sudah ada banyak berkat yang kita terima dan kita rasakan, sekalipun di tengah keterbatasan dan kesulitan karena dampak pandemi COVID-19 ini. Dan lihatlah di sekitar kita, masih ada banyak orang yang keadaannya mungkin jauh lebih sulit, mungkin jauh lebih menderita, mungkin jauh lebih bergumul dalam perjuangan mereka berproses menghadapi kehidupan. Jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Pertanyaannya, maukah kita berbagi berkat-berkatnya yang sudah kita terima dan kita rasakan? Maukah kita memberi apa yang kita miliki untuk berbagi dengan mereka, sehingga mereka pun merasakan sukacita, mereka pun merasakan cukup seperti kecukupan yang kita rasakan? Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berkatnya adalah untukku dan untukmu. Berkatnya adalah untuk kita
semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita menghayati firman Tuhan ini di dalam saat teduh pribadi. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami dalam rupa apapun. Kami percaya semuanya itu Engkau nyatakan untuk kebaikan kami, agar kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu bagi dunia dan kehidupan ini. Ajarilah kami belajar membagikan apa yang kami miliki sebagai wujud kepedulian kami kepada sesama kami. Ajarilah kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan kami, bahkan di saat tersulit sekalipun. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu dalam setiap keberadaan mereka, dalam pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Engkau ada bersama dengan mereka, meneguhkan dan menguatkan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau pulihkan, yang susah Engkau hiburkan, yang putus asa Engkau beri pengharapan. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Kami serahkan kehidupan gereja-Mu dalam tugas dan panggilannya. Tuhan memampukan agar senantiasa seturut dengan panggilan-Mu untuk mewujudkan visi misi kerajaan Allah di tengah-tengah tantangan dunia ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Mampukanlah kami agar kami dapat melewati pandemi COVID-19 ini. Dan dengan kuasa-Mu, pandemi ini kiranya segera berakhir. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Dan inilah seru doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami serahkan. Yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang selama-lamanya.
Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Syukur kepada Allah, berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita nyata. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh syukur kita mengaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam 1 Tarawih 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kembali kami menghadap-Mu Tuhan, seraya mengucap puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah berfirman dan kami telah mendengarkan dan menerima. Mampukanlah kami untuk dapat melakukan dan menjabarkan dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam ibadah ini, Tuhan memberikan waktu untuk kami mengumpulkan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kami haturkan, sehingga persembahan ini mampu sebagai sarana membangun iman dan menyebarkan kebenaran
firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Selanjutnya ya Tuhan, keberadaan gereja kami serahkan kepada kuasa tangan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.